Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom dan selamat bertemu pada waktu ini lagi di dalam firman Tuhan renungan harian kita. Semoga waktu yang indah ini kita dapat benar-benar fokus mendengarkan serta mempelajari firman Tuhan ini agar menjadi satu nasihat bagi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami masing-masing, diri kami, agar kami melihat bagaimana Tuhan ada bersama kami sehingga kami mengerti nasihat firman-Mu dengan baik hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kali ini yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Kemakmuran. Kemakmuran April 2. Apa maksudnya kemakmuran bagi kita, bagi diri kita, dan apa yang harus kita pelajari? Ayub 22 ayat 21 berkata, "Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan." Berlaku ramah kepada siapa? Dalam firman Tuhan, kemakmuran dan ketaatan kepada perintah-perintah ilahi adalah berkaitan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mazmur 112 ayat 1 hingga 3. Lihat saudara-saudara, apabila kita mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan mengikuti perintah-perintahnya dan taat kepada Dia, saudara-saudara, apa yang kita dapat? Kebajikan tetap ada bagi kita dan keluarga. Walaupun kemakmuran merangkumi aspek-aspek yang paling bermula daripada pembangunan moral dan rohani kepada pengumpulan barang-barang material dan kekayaan, penekanan sering diberikan kepada kemajuan ekonomi orang lain. Lihat ini saudara-saudara. Memang difokuskan
tentang pembangunan moral dan rohani, terutama kepada barang-barang. Tetapi akan mulia jikalau kita lebih utamakan Tuhan. Namun hubungan antara kekayaan dan ketaatan kepada perintah Tuhan adalah lebih kompleks daripada yang kelihatan. Terdapat beberapa orang yang mencapai kemakmuran sebagai hasil daripada kesetiaan mereka kepada prinsip-prinsip ilahi. Dan ada orang yang lain karena iman mereka mengalami kerugian yang besar. Saudara-saudara, tidak heran kalau ini terjadi kepada diri kita juga. Semakin taat kepada Tuhan, ada sahaja cabaran-cabaran yang datang menimpa kepada diri kita. Tetapi, lihatlah bagaimana kalau kita benar datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati. Kita lihat dalam Alkitab. Pada suatu ketika, Raja Ahab ingin membeli kebun anggur yang bersempadan dengan istananya. Menurut undang-undang Musa, ini tidak sah karena tiada tanah boleh dipindah milik secara kekal melalui penjualan atau pertukaran. Setiap orang Israel harus memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Bilangan 36 ayat 7. Ini kita boleh baca dalam Prophets and King halaman 205. Apalagi, itulah sebabnya pemiliknya Nabot yang menghormati hukum ilahi telah menolak tawaran raja. Keputusan sebegitu meragut nyawanya. Bayangkan jika dia menyenangkan hati raja dan mengabaikan prinsip, dia akan mendapat kebun anggur yang lebih baik daripada itu. 1 Raja-Raja 2 ayat 21 ayat 2. Saudara yang terkasih, ramai manusia bersedia untuk menginjak-injak statusnya karena penghalang kepada kemakmuran dunia mereka. Karena Tuhan melarang amalan tidak jujur, tamak, berbohong, dan menipu. Apabila kemakmuran bergantung pada amalan seperti itu, kerendahan hati dan kemiskinan adalah lebih baik. Saudara-saudara, ini bermaksud uang bukanlah segalanya, tetapi uang ataupun harta memang penting, tetapi itu tidaklah penting untuk dibawa ke surga. Kawan-kawan Ayub mengaitkan kemakmuran ekonomi dengan berkat dan restu ilahi. Apabila mereka berkata, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ayub 22 ayat 21. Namun mereka yang menilai harta terkumpul atau kuasa duniawi sebagai bukti kemurahan Tuhan menipu diri mereka sendiri. Lihat kata-kata ini. Mereka yang menilai harta terkumpul atau kuasa duniawi sebagai bukti kemurahan Tuhan menipu diri mereka sendiri. Ini bermaksud harta bukan untuk memperlihatkan bahwa kita lebih baik, tetapi diri kita sendiri adalah menunjukkan siapakah kita. Saudara-saudara, jika Anda tergoda untuk mempercayai bahwa kestabilan keuangan ialah manifestasi berkat Tuhan, ingatlah bahwa Yesus yang miskin membesar dalam hikmat dan perawakan dan dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Saudara-saudara, keuangan bukan menunjukkan kita itu setia sepenuhnya kepada Tuhan. Harta bukan menunjukkan itu kita akan lebih baik, tetapi diri kita sebagaimana setianya kita ataupun mengutamakan Tuhan ataupun prinsip kita terhadap Tuhan, itu yang akan memperlihatkan kita beriman atau tidak. Jadi pada waktu ini ingat saudara-saudara bahwa Tuhan membawa kepada kita melihat diri masing-masing bahwa kemakmuran kita adalah untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu. Engkau sudah menyatakan yang baik kepada kami. Kami sudah mendengar dan mengerti setiap nasihat-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama-Mu. Amin.
Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya.